Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan, sehingga senang sekali kita dapat kembali bertemu di majelis ilmu. Kita dapat berada di tempat yang mulia untuk bersama melaksanakan di antara kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan ilmu, kekuatan iman, dan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga kita dapat terus meniti jalan ketaatan di sisa umur yang masih Allah berikan, sampai nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan kita dapat kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati dan dirahmati Allah Ta'ala, pertemuan terakhir kita ngebahas naon Pak? Masih ingat Pak? Tentang hadis takwanya. Ayo emut. Pertemuan terakhir kita membahas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ittaqullaha haitsuma kunta. Termasuk di dalamnya penjelasan itu Pak. Ada maghfirah, ada rahmat. Nah sekarang pada kesempatan yang baik ini, mari kita perhatikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bahasa Arab itu Pak, ciri isimna sanes jimat ya, bukan jimat. Maksudnya isim itu kata nama, kata tempat, kata benda. Kalau tidak menggunakan alif lam, maka menggunakan tanwin cirinya. Bedanya kalau pakai alif lam disebut ma'rifat, sesuatu yang sudah dikenal, yang sudah diketahui. Tapi kalau menggunakan tanwin disebutnya nakiro, sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Dalam redaksi yang tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun, pakai tanwin, pakai alif lam Pak, pakai tanwin. Berarti Anas sendiri tidak kenal siapa laki-laki itu yang mendatangi Nabi. Maka umumnya ketika disebut rajulun biasanya orang A'rabiyun, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengajukan satu pertanyaan, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi?
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban dengan bentuk pertanyaan balik, yaitu Nabi bersabda, ma'adatta lisa'ah, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kematian? Jadi Pak, dari pertanyaan tersebut mengenai kiamat, mengenai kematian, yang paling utama bukan kita mencari tahu kapan waktu terjadinya, tapi yang paling utama itu sudah seberapa banyak persiapan yang kita lakukan. Yang kedua, dari pertanyaan Nabi itu terkhusus ditujukan untuk seorang laki-laki yang tadi bertanya. Secara umum pertanyaan itu tertuju pula untuk seluruh umat Nabi, termasuk untuk kita saat ini sebagai umat Nabi yang hidup di akhir zaman. Jadi kita ditanya, Pak, ma'adatta lisa'ah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kematian itu? Maka jangan sampai persiapan kita dalam urusan dunia lebih diperhatikan, lebih maksimal dibandingkan persiapan kita untuk menghadapi kematian. Karena Pak, segala bentuk urusan dunia, sehebat apapun manusia, hanya bisa membuat perencanaan saja, tetapi Allah lah yang menentukan. Bapak pasti punya banyak pengalaman, mau melakukan suatu acara atau mau pergi ke suatu tempat, direncanakan dari jauh-jauh hari, disiapkan segala apa yang dibutuhkan. Pas waktu nama Pak tejanten. Saya punya teman Pak, santri di Gumuruh, asalnya dari NTB, tinggal dan merawat masjid Al-Fitroh di PT Pindad, kan tiap Ahad pagi dimakmurkan oleh pesantren kami Pak. Dari dulu zaman almarhum Al-Ustadz Usman Solehuddin, sekarang tiap Ahad dilanjutkan oleh Ustadz Wawan Sofwan Solehuddin. Tak anu calik di eta masjidnya ngurusna santri bergantian Pak. Jadi masjid itu punya halaman yang luas Pak, pemandangan yang indah, suka disewa untuk acara pernikahan, resepsi pernikahan. Kata teman saya, pernah terjadi Pak, panggung gitunya sudah didesain sebagus mungkin, kembang-kembang warna-warni Pak, eta mah tos pirameun we eta hajat teh. Ternyata Pak, nu diantos-antos eta calon mempelai priana teu sumping, tidak hadir. Padahal kan Pak, pernikahan waktu persiapan agenya dari mulai undangannya, sewa tempatnya, cateringnya, wah segala rupana tidak jadi Pak. Eta itu salah satu bukti sehebat apapun manusia hanya bisa membuat perencanaan saja. Untuk orang yang beriman mah diserahkan kepada Allah bila memang keimanannya kuat. Qadarullah, Allah yang menetapkan segalanya. Tapi bagaimana Pak yang kondisi keimanan lemah gitunya, godaan setan menguat nalika kitu mah pasti stres atuh Pak, menyalahkan siapapun, menyesali yang terjadi, tidak menerima ketetapan tersebut. Nah itu contohnya. Jadi sekali lagi, jangan sampai persiapan, kesibukan segala bentuk urusan dunia, persiapannya lebih diperhatikan, dan kita melupakan persiapan kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Padahal kematian itu pasti terjadinya, semua di antara kita akan mengalaminya, hanya tidak tahu kapan waktunya.
dikarenakan datangnya tiba-tiba, maka setiap saat kita harus siap sedia. Gitu banyak. Nah, jadi pertanyaan Nabi, ma'adata lis-sa'ah. Sekarang kita perhatikan jawaban dari laki-laki tersebut. Ia menjawab, wahai Rasulullah, yang aku persiapkan untuk menghadapi kiamat itu adalah hubballahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jawabnya bukan begini, Pak. Yang saya persiapkan sholat wajib selalu di awal waktu, berjamaah, infak sodako, semangat, gitu Pak. Saum sunatnya, baca Qur'annya. Tak, jawabnya bukan seperti itu. Tapi ringkes, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan dasar cinta dipastikan dalam melaksanakan ibadah, keikhlasan akan benar-benar terjaga. Akan penuh kesungguh-sungguhan dalam pelaksanaannya. Begitupun ridho menerima segala ketetapan Allah. Pak upami bentena ikhlas sareng ridho naon tah? Teh Pak gampil dijelaskan, sesah dipraktekkan. Berat Pak, kita namun harus terus belajar. Kalau ikhlas mah Pak, kita keluar memberikan, melakukan ikhlas gitu. Kita sudah membahasnya materi ikhlas. Kalau ridho mah kita menerima ketetapan Allah. Misalkan ada seseorang ditinggal wafat oleh anggota keluarganya. Kadang sok dinasehatan, sok dikiatan, sing ikhlasnya. Ya maksana mah ridho gitu Pak. Sing ridho menerima ketetapan Allah. Begitu. Bagaimana ikhlas, ridho, kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan ibadah? Ta dasarna nu nembe hubballahi wa rasuli. Dari jawaban sahabat tersebut, lalu Nabi SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan apa yang kamu cintai selama hidup di dunia ini. Jadi dari jawaban sahabat tersebut, Nabi membenarkan. Kalau memang dasarnya cinta, kamu nanti di kehidupan selanjutnya akan bersama dengan apa yang kamu cintai ketika hidup di dunia ini. Titik sampai di situ Pak. Sekarang kita lihat penjelasan Anas bin Malik. Kan sahabat yang meriwayatkannya Anas banyak. Anas ini sahabat yang umurnya paling panjang, anaknya banyak Pak. Kemudian hartanya pun banyak. Dan itu adalah ijabah dari doa Nabi SAW. Anas berkata, sejak aku masuk Islam, tidak ada yang paling membuatku bahagia selain sabda Nabi ini, yaitu anta ma'a man ahbabta. Ini yang paling membuatku bahagia selama aku masuk Islam. Kemudian Anas berkata, inni uhibbullah, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Aku mencintai sahabat Umar bin Khattab. Dan aku berharap nanti di kehidupan selanjutnya tetap bersama dengan mereka. Walaupun amal ibadahku tidak bisa menyamai amal ibadah mereka. Jadi kita Pak sudah diberikan contoh oleh Anas bin Malik bagaimana dalam menerima, mensikapi dan mengamalkan hadis Nabi yang tadi, yaitu dengan menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Sampai dalam hadis yang lain, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang paling dicintai setelah mencintai diri sendiri. Lalu Nabi mengomentari, lah ya Umar, belum sempurna keimananmu ya Umar.
sampai aku paling engkau cintai melebihi apapun, termasuk melebihi cinta kita pada diri sendiri. Lalu Umar pun memikirkan, merenungkan penjelasan Nabi yang tadi hingga benar-benar merasakan benar, betul adanya, harus Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dibandingkan kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, bahkan mencintai diri kita sendiri. Dengan begitu sempurnalah keimanan kita, dapat membuahkan amal soleh yang nyata, yang benar-benar hanya tertuju untuk Allah saja, bukan untuk mengharapkan sanjungan, pujian, balasan dari siapapun juga. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sekarang kita lihat hadis berikutnya, riwayat Imam Al-Bukhari. Dikisahkan ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk menjadi imam di Masjid Quba. Tiap mengimami sahabat yang lain, terkhusus ketika sholat yang bacaannya jahar, ia selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rokaatnya. Contoh Pak, misalkan sholat maghrib, rokaat pertama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nazi'at. Rokaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Ad-Duha. Jadi tiap rokaat Al-Ikhlas tidak pernah terlewat. Lalu ada sebagian makmum Pak yang komplain, bahasa orang gitunya, bahasa kita, imam, nah atuh tiap rokaat Al-Ikhlas dibaca gitu, tidak pernah engkau tinggalkan. Lalu jawab sahabat tersebut, demi Allah, aku tidak akan membaca surat itu. Bila engkau mau silahkan cari imam yang lain. Namun ternyata Pak, tidak ada yang mengalahkan banyaknya hafalan dan indahnya bacaan dibandingkan sahabat tersebut. Lalu sampailah cerita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menanyakan, alasannya apa Al-Ikhlas tidak pernah terlewat dalam setiap rokaat sholat yang engkau kerjakan? Sahabat itu menjawab, inni uhibbuha, sungguh aku mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi Pak, mohon maaf, sering nak baca Al-Ikhlas bukan karena pendeknya, bukan karena memang itu yang dihafalnya, tapi ini uhibbuha, aku mencintai surat itu. Dari surat yang ringkas hanya 4 ayat bisa menghancurkan segala bentuk kemusyrikan yang sudah mendarah daging. Dari surat yang ringkas hanya 4 ayat bisa membuahkan pengamalan yang penuh kesungguh-sungguhan dalam setiap ibadahnya yang tertuju hanya untuk Allah saja. Dari surah yang ringkas hanya 4 ayat bisa menjadi pendorong yang kuat untuk semangat dalam melaksanakan amal ibadah, untuk semangat berjihad dalam amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Mendengar alasannya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat itu dapat menyebabkan kamu masuk surga. Itu Pak, luar biasa Pak. Tata dasar cinta. Nah maka para ulama menjelaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu disebut hubbul ikhtiyar, cinta yang harus dipaksakan, yang harus diusahakan hingga terbiasa dan menjadi cinta dalam kita melaksanakannya, sampai kita merasakan nikmat dalam taat, merasakan khusyuk dalam beribadah, dan merasakan betah berlama-lama duduk di majelis ilmu gitu Pak. Seperti Bapak sadayana ieu teh wah hubballah wa rasul.
Insya Allah Pak, wajah-wajah yang kita punya dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sok Pak, kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, kalau bukan ini untuk perbekalan menuju kehidupan selanjutnya, sok Bapak mau apa kesini? Saya yakin Bapak ada yang di siang harinya capek, kadieu-kaditu Paknya, aina kantun sesa tenaga, tapi Bapak tetap kesini. Sok Pak, dasarnya pasti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada sesuatu yang kita harapkan yang tidak bisa diukur dengan materi dunia, tapi harus dibuktikan dengan kesungguh-sungguhan dalam kita beramal. Saya bacakan satu ayat dalam surah At-Taubah, tepatnya ayat 24. Nanti Bapak bisa dibuka mushaf Qur'annya, surah ke-9, surah At-Taubah ayat 24. Saya bacakan ayatnya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Katakanlah olehmu Muhammad, jika bapak-bapakmu, berarti kita ke atas Pak ya, anak-anakmu ke bawah, saudara-saudaramu ke samping, wa azwajukum wa ashiratukum, istri-istrimu, pasangan hidup Pak. Kita mengarungi kehidupan lebih lama dengan orang tua atau dengan istri Pak? Umumnya pasti lebih lama dengan pasangan. Sok Bapak ya, kalau dihitung-hitung ya, pasti kita lebih lama mengarungi hidup dengan pasangan. Jadi jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, kemudian wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratul tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Harta kekayaan yang kamu usahakan, Bapak sampai banting tulang, peras keringat, pergi masih gelap, kembali gelap lagi banyak. Kanggo naon eta teh? Tah ini harta kekayaan yang kamu usahakan. Kemudian perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai. Bila itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai dibandingkan berjihad di jalannya, perhatikan Pak, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah kata Allah sampai Allah memberikan keputusannya. Nah ini para ahli tafsir menjelaskan ayat ini berisi ancaman. Apa ancamannya? Fatarabbasu, tunggulah oleh kamu sampai Allah memberikan keputusannya, sampai kita disidang di pengadilannya, gitu Pak. Kan seperti jawara, apa aya nangtang, ada yang nangtang dagoan jadi kan gitu. Pokoknya balik deh mau balad, tunggu tanggal mainnya kan gitu Pak. Nangtang eta teh, tunggu waktunya sok wani mah kan gitu. Fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat apa tadi Pak? Surah At-Taubah ayat 24. Maka nanti bisa Bapak buka kembali. Nah maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hidup kita sejauh ini, apa yang paling kita cintai? Setiap diri pasti mengetahui. Dalam hati kita pasti punya takaran, punya ukuran. Maka bila seseorang Pak cinta buta terhadap dunia, pasti akan menghalalkan berbagai macam cara. Bagaimanapun caranya terus dia kejar.
walaupun mengambil hak orang lain, walaupun dengan cara yang curang, silih siku, silih tajong, teu paduli. Yang penting apa yang diinginkannya tercapai, terwujud, Pak. Kemudian ia pun berani melalaikan ibadah. Padahal ibadah itu tujuan utama Allah yang sudah menciptakan kita. Bila demikian keadaannya, Pak, maka dipastikan, Pak, di akhirat nanti akan bersama dengan apa yang dicintainya. Dan segala bentuk kemewahan hidup di dunia yang dikejarnya itu akan menjadi azab yang mengerikan. Sebaliknya, Pak, bila seseorang, dan mudah-mudahan kita semua termasuk tipe yang seperti ini, dasarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, mencintai hobi, mencintai apapun, dasarnya karena Allah dan Rasulnya. Maka dipastikan Allah akan mencurahkan rahmatnya. Allah akan memberikan perlindungannya, memberikan pertolongannya. Dan ketika akhirat yang kita kejar, dunia mah, Pak, jangan khawatir, pasti akan mengikuti. Bila tujuannya sebatas dunia, akhirat akan mendapatkan azab, dan apa yang dicarinya sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Termasuk, Pak, ini Bapak bila benar-benar cinta kepada anak, dasarnya karena Allah, meyakini anak itu adalah amanah yang nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam memberikan pendidikan, tujuannya bukan urusan dunia. Tak kamu SMP-nya favorit di negeri ini, SMA-nya di sini, kuliah di sini, terus kerjanya begini-begini. Bukan, Pak. Tapi tujuannya mensolehkan anak tersebut. Dipasantrenkeun, Pak, dari kecil. Nah, di madrasah ngawas, Pak. Kemudian Bapak pun memberikan teladan yang baik, apa ya? Ka masjid sareng papahna, sareng abahna. Tah, Pak, ka pasantrenkeun. Beperieun bapakna atuh nya juz 30 wae teu apal, misalkan banyak punten nya atuh anak nama minimal teu 30 juz ge juz 30 atuh kapal, kan begitu ya. Nah, jadi ieu teh, Pak, dasar cinta. Si anak teh, Pak, udah besar ya, sudah bali, jam genep tibra keneh, Pak, jam 6 pagi oleh bapak mau dibangunkan. Sor mamah nate, karunya Papa, si A pulang jam 12, jam 1 baru tidur, kasihan cenah karunya tuh gerang. Eta karena Allah teh, Pak, karunya nate teu eta mah kusabab budakna geus ngalawan, meni hudangkeun teh kala ka budakna leuwih galak tibatan bapakna. Ya, terus, Pak, kita paksa, kita biasakan, Pak. Saya saja, Pak, sampai sekarang kalau ke rumah mamah, karena ini mamah di Serpong, bab sholat mah masih ditanya, sudah sholat gitu, nggak sholat gitunya. Kalau kita sudah di rest area bilang, kalau belum jawab, teh Pak, saja brogi. Sebesar gini masih ditanya, dan tidak ada batasnya, kan begitu. Tante kieu, udah tuh mah aku teh ustad, tante kitu dia nggak jawabnya. Jadi begitu, Pak. Nah ini contohnya. Kita mencintai anak karena Allah, kita arahkan pendidikannya untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Ya, untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, targetnya jangan ke hasil, Pak, ke usaha. Kalau targetnya ke hasil, ingin hasilnya bapak anak jadi ulama, jadi ajengan, pasantren teh. Kemudian ternyata bapak sudah masantrenkeun eta si anak teh. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, bakal stres, Pak. Hanas dipasantrenkeun, itu, Pak. Jadi menyesal, percuma dipasantrenkan, dikuliahkan. Geningan besarnya seperti ini. Nah, tidak seperti demikian, Pak. Jadi kita mah usaha saja, dan Allah memberikan penilaian, memberikan balasan sesuai dengan usaha kita. Adapun hasilnya kita berlepas diri. Kita berlepas diri. Kalau kita tujuannya ke hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketahui, Pak, anak kita manusia baru. Ya, anak kita berbeda dengan kita. Terlebih mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan
zaman kita seusia mereka gitu. Atau contohnya saja Nabi Nuh alaihissalam Pak, anaknya naik ke kaparahu Pak, kan tidak eta teh anak Nabi kan teu kitu Pak, mana cenah bapana Nabi budakna kitu kan teu kitu oge. Apakah Nabi berhasil mendidik anaknya Nabi Nuh? Jawabnya berhasil Pak, karena sampai si anak terlihat tenggelam saja, si perahu pun sudah naik, sudah berjalan di atas air itu. Karena banjir yang demikian dahsyatnya, Nabi Nuh tetap memanggil, wahai anakku naik bagerna, ya Robbi innahu min ahli, ya Robku itu kan termasuk keluargaku. Nanti Bapak bisa lihat di surah Hud. Jadi tetap dakanya Bapak ya, kasih sayang orang tua, senakal apapun anaknya, setidak nurut apapun anaknya, ketika melihat si anak bakal celaka, tetap ingin selamat dan tetap mengajak memberikan pertolongan. Lalu Allah pun menjawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Jadi menurut penilaian Nabi Nuh, keluarga itu senasab, dia anakku. Tapi jawab Allah, keluarga itu adalah senasib nanti di akhirat, seiman, seakidah. Innahu laisa min ahlika, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, karena dia tidak beramal soleh. Kejadian itu Allah rekam, Allah abadikan dalam Quran surah Hud, begitu. Nah jadi demikian. Apalagi Pak, lihat kondisi saat ini Pak, kita menghadapi krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keamanan, termasuk krisis pendidikan. Kalau anak kita tidak dikapasantrenkan, maka pengaruh lingkungan di pendidikan umum itu lebih besar sekali. Bapak di rumah sudah semaksimal mungkin untuk menanamkan akhlak terpuji, untuk menanamkan nilai-nilai Islami. Tapi saat di luar rumah kan kita tidak tahu Pak, si anak gaul dengan siapa. Apalagi sekolahnya umum kan gitu Pak. Pasti Pak pengaruhnya akan demikian besar melekat pada si anak tersebut. Maka yang paling utama jelas pendidikan itu dimulai dari rumah. Pendidikan dimulai dari rumah. Ya, kalau kita lihat kisah orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat, itu dimulai dari rahim seorang ibu yang solehah, kan melahirkan anak yang soleh. Seorang ayah yang berjuang di jalan dakwah, yang demikian cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dimulai dari situ baru Pak, sekolah mah tingkat pendidikan kedua. Dan sejauh yang saya alami Pak, ketika menemukan anak yang memang kurang Pak ya, itu biasanya kondisi di rumahnya yang tidak mendukung. Oleh kita sudah dibiasakan Pak, misalkan sholatnya di awal waktu, berjamaah, tilawah Qur'annya jangan terlewat. Tapi ketika memang di rumah tidak ada pembiasaan seperti demikian, susah. Apalagi sekarang modelnya PJJ Pak, non PJJ, pendidikan jarak jauh itu susah Pak, hasilnya tidak akan maksimal. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jadi demikian satu hadis sebagai tema utama yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini, bahwa kita dari hadis tersebut mendapatkan pengajaran yang berharga. Dengan siapa kita di akhirat nanti, maka tergantung apa yang kita cintai saat hidup di dunia ini. Maka dasarnya harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada hobi, kepada pekerjaan, kepada apapun juga pasti untuk mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga jadi lahan ibadah, jadi pepelakan kanggo urang mungkin panen di akhirat. Alhamdulillah tidak terasa sudah masuk waktu azan isya. Parantos sekapa anu kirang jelas atanapi nu bade nambihan. Sekap
Alhamdulillah, insya Allah bulan depan pas Ramadan tajan Pak. Belum ya? Ramadan kaping seberapa? Ping hiji Ramadan. Insya Allah bulan depan kalau masih ada waktu kita bertemu kembali untuk membahas terkait dengan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Sekian, mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi nutrisi untuk keimanan kita sehingga membuahkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang terus terjaga dan terbukti dengan amal soleh nyata yang sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.